algoritma naive Bayes. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang algoritma KNN atau Kanner-Snake-Bor. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang algoritma naive Bayes. Nah, di Google sudah banyak sekali materi tentang algoritma naive Bayes. Adik-adik bisa juga melakukan searching, melakukan browsing tentang materi algoritma naive Bayes. Bahkan ada banyak contoh-contoh yang kita bisa lihat di internet. Nah, oke. Tapi di pertemuan yang keempat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang algoritma naive Bayes. Nah, kemungkinan algoritma naive Bayes ini akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan. Nah, kita akan melakukan perhitungan untuk data numerik dan data nominal. Jadi ada perbedaan apabila kita menghitung atau melakukan klasifikasi dataset yang bertipe nominal dan dataset yang bertipe numerik. Nah, kalau bertipe numerik, kita harus melakukan perhitungan distribusi Gaussian namanya. Ya, jadi boleh juga di searching dulu bagaimana perhitungan numerik tentang pendistribusian Gaussian. Ya. Oke, tidak usah pusing dulu. Kita akan melihat perlahan-lahan dan belajar perlahan-lahan tentang algoritma naive Bayes. Oke, saya rasa di sini perhitungannya tidak akan sulit. Yang sulit nanti kalau misalkan kita memasukkan atau kita membuat sebuah aplikasi tentang algoritma naive Bayes. Nah, oke. Tapi di mata kuliah ini kita tidak akan sampai membuat aplikasi. Jika adik-adik ada yang berminat untuk membuat aplikasi, silahkan. Tutorialnya juga saya rasa sudah ada, ya, sudah banyak di YouTube, di Google, bisa di searching bagaimana cara memasukkan. Misalkan minggu lalu kita sudah belajar algoritma Kanner-Snake-Bor. Nah, apa yang kita sudah hitung secara manual kita bisa masukkan ke dalam sebuah aplikasi. Jadi nantinya kita tidak menghitung manual lagi, tetapi kita tinggal memasukkan dataset, kita masukkan data testing, tekan enter, kemudian keluar hasilnya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke algoritma naive Bayes. Nah, kita pengenalan dulu bagaimana dan apa yang dimaksud dengan algoritma naive Bayes. Nah, algoritma naive Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris bernama Thomas Bayes. Jadi algoritma naive Bayes ini adalah sebuah metode klasifikasi menggunakan metode kemungkinan atau probabilitas dan statistik dan statistik, ya. Jadi probabilitas dan statistik sesuai dengan yang dikemukakan oleh Thomas Bayes. Nah, next. Algoritma naive Bayes memprediksi peluang di masa depan atau di masa yang akan datang berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Nah, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Nah, jadi dia akan memprediksi data testing nantinya. Nah, jadi seperti yang sebelumnya waktu kita belajar algoritma KNN, ada dataset dan ada data testing. Nah, seperti itu juga di algoritma naive Bayes yang akan kita pelajari. Nah, akan kita uji atau akan kita cari kelasnya. Ciri utama naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Oke, saya rasa mudah dipahami, ya. Nah, teorema Bayesian. Teorema Bayesian menghitung nilai posterior probability PHX menggunakan probabilitas
PH, PX, dan PXH. Oke. Nanti kita akan tuangkan ke dalam rumus ya. Di mana X adalah data testing yang kelasnya belum diketahui. Nah, ingat di KNN juga kita ada X, yaitu data testing yang kelasnya belum diketahui dan akan kita cari. Nah, kemudian H adalah hipotesis data X yang merupakan suatu kelas yang lebih spesifik. Nah, nilai PXH adalah probabilitas hipotesis X berdasarkan kondisi H. PH adalah probabilitas hipotesis H. PX adalah probabilitas X. Nah, oke, ingat probabilitas atau kemungkinan ya. Nah, kita masuk pada rumus. PHX sama dengan PXH dikali PH dibagi PX. Nah, oke. Sekali lagi, rumus ini digunakan untuk algoritma naive Bayes dengan data yang bertipe nominal ya. Oke. Algoritma naive Bayes sangat cocok untuk melakukan klasifikasi pada dataset bertipe nominal menggunakan rumus yang tadi, rumus yang ini. Nah, jadi jika kita ketemu atau jika adik-adik diberikan soal untuk menghitung menggunakan algoritma naive Bayes, cek dulu datanya, apakah datanya bertipe nominal atau bertipe numerik. Nah, kalau bertipe nominal, maka kita menggunakan rumus yang ini. Ya. Jadi, rumus ini hanya digunakan untuk yang bertipe nominal. Apabila dataset bertipe numerik, maka digunakan perhitungan distribusi Gaussian. Oke. Nah, rumusnya sedikit agak membingungkan ya. Rumus distribusi Gaussian, tapi sebenarnya ini tidaklah sesulit yang kita lihat. Nanti kita akan melakukan contoh perhitungan untuk distribusi Gaussian. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini kita cukup menghitung data nominal, dataset nominal. Oke. Nah, jadi di sini untuk distribusi Gaussian, nah kita bisa melihat sedikit tentang distribusi Gaussian. Sekali lagi, ini digunakan untuk tipe data numerik. Nah, untuk tipe data nominal kita menggunakan rumus yang sederhana tadi. Nah, di tipe data numerik ini di sini kita fokus kepada nilai rata-rata dan standar deviasi. Nah, jadi nanti kita fokus di sini, kita sesuaikan dengan untuk data numerik, kita sesuaikan dengan atribut-atribut apa yang ditampilkan di data sheet nantinya. Oke. Tapi nanti itu nanti saja di pertemuan berikutnya atau di video selanjutnya. Kita masuk dulu di data nominal. Nah, langkah-langkah algoritma naive Bayes. Yang pertama, siapkan dataset. Dan yang kedua, hitung jumlah kelas, siapkan dataset sekaligus dengan data testing. Nah, data testing ini adalah data yang akan kita cari nantinya. Yang pertama, siapkan dataset dan data testing. Yang kedua, hitung jumlah kelas pada data training. Kemudian hitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Oke, di sini diperhatikan ya. Hitung kasus yang sama dengan kelas yang sama. Nah, kemudian kalikan semua hasil sesuai dengan data testing, yang ini yang akan dicari kelasnya.
Kemudian terakhir, bandingkan hasil per kelas. Nilai tertinggi ditetapkan sebagai kelas baru untuk data testing ini. Nah, jadi hasil akhirnya nanti mana yang tertinggi, maka itulah yang kita berikan kelas kepada data testing. Oke, jadi nantinya data testing ini belum memiliki kelas. Nah, kelas itulah yang akan kita cari. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh data training. Di sini adalah data training pembelian laptop. Nah, jadi yang pertama yang kita harus lakukan adalah menyiapkan datasheet dan data testing. Nah, ini adalah datasheet. Jadi inilah yang dimaksud dengan datasheet. Datasheet. Nah, kemudian data testing ini merupakan data testing. Nah, oke, jadi kalau kalian lihat datasheet dan data testing itu bedanya hanya di kelasnya. Nah, kelas inilah yang akan kita cari. Nah, kalau kita lihat di data sheet, kelasnya itu ada dua, yaitu kelas beli dan kelas tidak beli. Nah, yang akan kita hitung menggunakan algoritma naive Bayes adalah apakah seorang dengan usia yang tua, pendapatan yang tinggi, kemudian dia bukan pelajar, tapi kreditnya macet, apakah dia masuk ke dalam kelas beli laptop atau tidak beli laptop. Nah, karena data ini adalah data nominal, maka kita menggunakan rumus yang tadi, ya, yang ini untuk nominal. Oke, kita langsung saja. Nah, yang pertama, hitung jumlah kelas pada data training. Nah, jadi adik-adik bisa mencatat atau print saja ini, boleh di screenshot dan di print supaya sambil saya menjelaskan kalian bisa melihat datanya. Nah, oke. Nah, jumlah kelas pada data training yaitu PC sama dengan beli sama dengan 9/14. 9 dibagi 14 sama dengan 0,64. Nah, dari mana 9 kita dapat dan dari mana 14? 9 adalah C sama dengan beli. Jadi kita hitung dulu belinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian dari mana kita mendapatkan angka 14? Dari sini. Total data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, karena yang kita cari adalah P sama dengan beli, maka kita bagi 9 dibagi 14. Nah, ini 9 dibagi 14. Hasilnya 0,64. Nah, untuk P, C sama dengan tidak beli, 5 dibagi 14. Oke, kita hitung dulu yang tidak beli. Saya pasang di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada 5 kelas yang data kelas yang menunjukkan tidak beli. Nah, oke, sekarang kita sudah menyelesaikan langkah ke 2, ya. Kita sudah menyelesaikan langkah kedua, yaitu menghitung jumlah kelas pada data training. Oke, ini dicatat dulu karena ini kita akan gunakan nanti di hasil akhir. Nah, oke, selanjutnya hitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Kasus yang sama dengan kelas yang sama. Nah, contoh P usia sama dengan tua, C sama dengan beli, sama dengan 3 bagi 9. Hasilnya 0,33. Oke, perhatikan di sini. P usia tua dengan C beli itu adalah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Oke, kita lihat dan kita kembali ke data sebelumnya.
Nah, P usia sama dengan tua yang ini. P usia sama dengan tua ini. Dengan kelas beli. Nah, oke, kelas beli. Jadi kita melihat yang mana yang usia tua yang melakukan pembelian. Nah, ini beli-beli. Ini ada tua membeli, kemudian ini tua membeli. Nah, tua tidak beli, nanti kita hitung di proses yang kedua. Yang pertama adalah kita menghitung kasus yang sama pada kelas yang sama. Jadi kasusnya adalah usia tua dan kelasnya adalah kelas membeli. Nah, okay. Nah, jadi P usia sama dengan tua, C sama dengan beli. Itu jumlah datanya ada 3 dibagi dengan total data pembelian. 9 ini didapatkan dari angka sebelumnya ya. 9 didapatkan dari sini. Nah, total yang membeli dan total yang tidak membeli. Nah, oke. Hasil yang didapatkan adalah 0,33. Selanjutnya, P usia tua yang tidak membeli hanya ada 2 case atau 2 kasus yang sama ya. 2 dibagi 5. Nah, oke, sama dengan yang 9 tadi. Kita ambil dari total yang membeli dan total yang tidak membeli. Nah, angka 5 ini kita pastikan dulu. Kita ambil dari sini. Dari sini. Oke, lanjut. Nah, untuk kasus yang sama lagi, pendapatan tinggi dan membeli. Nah, oke, jadi begitu saja ya cara bacanya ya. Untuk pendapatan yang tinggi dan membeli, itu kasusnya ada 2. Jadi 2 dibagi total kasus pembelian, 9 sama dengan 0,22. Nah, pendapatan tinggi dan tidak membeli, kasusnya ada 2 juga. Tapi pembaginya 5 karena total yang tidak membeli ada 5 sama dengan 0,40. Begitu selanjutnya, yang bukan pelajar dan membeli 3 dibagi 9, hasilnya 0,33 dan seterusnya. Saya rasa logikanya kalian sudah dapat ya, sudah mengerti. Nah, setelah ini semua kita dapatkan, artinya kita sudah menyelesaikan langkah yang ketiga, yaitu menghitung jumlah kasus yang sama dan kelas yang sama. Nah, yang terakhir langkah kedua dari terakhir, maksudnya langkah keempat adalah kalikan semua hasil sesuai dengan data testing yang akan dicari kelasnya. Jadi hasil dari ini semua, ini misalkan ini beli ya, ini beli, dan ini tidak beli. Saya kasih garis tidak beli. Itu akan kita kalikan sesuai data testing yang kita cari kelasnya. Oke, kita langsung saja. Jadi PXC sama dengan beli 0,33 dikali 0,22 dikali 0,33 dikali 0,67, hasilnya adalah 0,02. Jadi 0,033, 0,33, 0,22, 0,33, 0,667 itu didapatkan dari ini 0,33, 0,22, 0,33, 0,67. Semua yang C sama dengan beli. Nah, itu kita kalikan semua. Selanjutnya, yang tidak beli 0,40 dikali 0,40 dikali 0,80 dikali 0,40 lagi, hasilnya 0,05. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ini, maka kita akan masuk
ke perkalian dengan nilai X yang kita cari itu. Nah, seperti ini. PC sama dengan beli. Nah, X di sini adalah X yang kita cari. Jadi di sini kita ambil yang beli di sini. Ini. Nah, 0,64 ini dari mana? 0,64 itu kita dapat di perhitungan awal yang tadi. Kita kembali dulu. Ini untuk yang pembelian 0,64 dan yang tidak beli 0,36. Oke, ini dicatat ya, 0,64 dan 0,36. Nah, kita kembali ke perhitungan kita tadi. Nah, jadi ini adalah PC sama dengan beli sama dengan 0,02 dikali 0,64 sama dengan 0,01. Dan yang tidak beli, PC sama dengan tidak beli sama dengan 0,05 dikali 0,36 hasilnya 0,02. 36 ini kita dapatkan di perhitungan awal tadi ya. Yang tidak beli dibagi total jumlah data. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari langkah keempat ini, yaitu beli sama dengan 0,01 dan tidak beli sama dengan 0,02. Nah, sesuai dengan teori yang kita sudah pelajari bahwa mengambil nilai yang terbesar. Nah, mengambil nilai yang terbesar itulah yang dijadikan sebagai kelas. Nah, jadi kesimpulannya yang lebih besar nilainya adalah tidak beli, tidak membeli, ya, 0,02. Kalau kita menjawab data testing yang ditanyakan sebelumnya di sini, maka kita masukkan ini ke dalam kelas tidak beli. Nah, seperti itulah perhitungan yang menggunakan algoritma Naive Bayes. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini cukup dulu sampai di sini ya. Ingat, pada saat adik-adik belajar, kalian boleh print dulu ini. Ini sebelum saya coret-coret tadi, di print dulu. Dan data testingnya di print dulu. Baru melanjutkan ke video selanjutnya di menit yang seterusnya. Nah, ini perhitungan yang kita lakukan adalah perhitungan untuk data sheet nominal. Nah, dengan menggunakan rumus yang sederhana ini. PHX sama dengan PXH dikali PH dibagi PX. Apabila data sheet yang kita temukan adalah data numerik, maka kita akan menggunakan rumus ini. Nah, baik, terima kasih bagi adik-adik yang sudah belajar materi tentang algoritma Naive Bayes ini. Nah, di pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang algoritma Naive Bayes untuk mengolah data numerik. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya.